Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 IPA 2 dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengertian, hakikat, dan contoh wawasan Nusantara. Berikut nama-nama kelompok 1. Wawasan Nusantara. Berdasarkan TAP MPR, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap berbangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan, kesatuan, serta wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, untuk tujuan nasional. Menurut Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Menurut kelompok kerja wawasan Nusantara pada tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Hakikat wawasan Nusantara menurut Sumarsono dan kawan-kawan tahun 2006 adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga dan aparat negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh dan menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia tanpa menghilangkan kepentingan lainnya seperti kepentingan daerah, golongan, dan orang per orang. Sementara itu, Sarinah dan kawan-kawan tahun 2016 menyatakan bahwa kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara sebagai satu kesatuan. Oleh sebab itu, hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Nasionalisme dan patriotisme tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapannya antara lain sebagai berikut. Lingkungan sekolah. Yang pertama, disiplin dan hikmat saat upacara. Yang kedua, selalu menjaga sikap toleransi dan menghargai antar siswa yang berbeda. Yang ketiga, mengadakan kegiatan yang dilakukan secara aktif dengan tema kebangsaan. Yang keempat, aktif menjalin kerjasama dengan negara lain, misalnya dengan melakukan pertukaran pelajar. Yang kelima, menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa, misalnya dengan aktif dalam kegiatan OSIS, organisasi siswa intrasekolah, pramuka, prajamuda karana, paskibra, pasukan pengibar bendera, dan PMR, Palang Merah Remaja. Yang kedua, contoh di lingkungan rumah dan masyarakat. Yang pertama, mencintai dan selalu menggunakan produk dalam negeri. Yang kedua, berperan dalam kegiatan sosial ataupun kegiatan yang bertemakan kebangsaan, misalnya Karang Taruna yang harus aktif dalam perayaan Hari Kemerdekaan dan Hari Nasional lainnya. Yang ketiga, mengibarkan bendera merah putih. Dan yang keempat, bersikap menghormati dan menghargai segala perbedaan yang ada di masyarakat dan lingkungan setempat.